Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Yuliana Ardiwati. Saya mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Jember angkatan 2018 yang saat ini sedang mengikuti program kuliah kerja dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Yuk ikuti keseruan saya dalam melaksanakan program KK ini selama 45 hari ke depan. Check this out! Kegiatan KK yang saya lakukan diawali dengan permohonan izin kepada Ketua RW setempat untuk melaksanakan program pada daerah tersebut. Nah, daerah yang saya ambil adalah RW 3, Dusun Gundang, Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Minggu kedua, saya mulai melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan branding produk kepada pemilik UMKM terkait. Berikut merupakan kotak-kotak kado yang berhenti proses pembuatannya selama 2 tahun ini. Masalah yang didapatkan adalah produk kotak kado tidak dapat dikirimkan ke kota tujuan karena terhambat pembatasan masuk antar kota pada saat masa pandemi. Gambaran produk awal menunjukkan produk masih kuat dan berkualitas baik meskipun disimpan selama kurang lebih 2 tahun. Nah, pada minggu ketiga saya mulai melakukan kegiatan branding produk. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan membuatkan desain logo sekaligus nama brand bagi pemilik UMKM sasaran. Tahapan ini saya juga melakukan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk inovasi produk. Langkah kedua yang saya lakukan pada minggu ketiga adalah proses perbaikan produk. Nah, sebelumnya branding ini merupakan sebuah kegiatan komunikasi untuk mempertahankan dan memperkuat sebuah brand dengan tujuan untuk memberikan perspektif kepada tiap-tiap orang yang melihatnya. Nah, branding sendiri ini berkaitan erat dengan istilah, tanda, simbol, ciri visual, citra, karakter, kredibilitas, serta kesan pada pelanggan maupun konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Produk kotak kado yang dimiliki oleh pemilik UMKM ini sebelumnya belum memiliki nama brand, sehingga tadi yang saya lakukan adalah dengan membuatkan logo sekaligus nama brand dengan saran nama itu dari pemilik UMKM sendiri, guna sebagai media untuk lebih menyebarluaskan produk ke konsumen. Nah, langkah kedua ini yang saya lakukan adalah dengan membuat inovasi dari produk sebelumnya, yaitu dengan menambahkan hiasan berupa pita, sekaligus juga inovasi untuk menjual hadiah berupa hijab pasmina, sehingga pemilik UMKM dapat menjual kotak kado sekaligus gift dalam satu produk. Nah, hal ini juga sekaligus sebagai solusi yang saya tawarkan kepada pemilik UMKM karena permasalahan yang dimilikinya yaitu kekhawatiran pemilik jika menjual produk kotak kado dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia maupun lain sebagainya, apabila penjualannya itu hanya per biji yang dapat merugikan pemilik UMKM karena sebelumnya penjualan ke kota yang dilakukan pada hari-hari sebelum pandemi itu dalam jumlah yang besar, tidak dalam bentuk bijian. Dengan menambahkan hadiah berupa hijab pasmina maupun nantinya bisa dikembangkan dengan gift-gift yang lain, ini dapat memadatkan kotak kado sehingga nantinya ketika dalam proses pengiriman itu tidak mengalami kerusakan karena kotak kadonya bersifat padat terisi materi.
Selain itu juga saya menawarkan solusi kepada pemilik UMKM untuk menjual produk dalam satu packages atau satu paket, yaitu satu kotak yang di dalamnya berisi kotak-kotak yang lebih kecil. Misalnya ada satu kotak besar dengan ukuran A yang lebih besar, kemudian di dalamnya berisi satu kotak dengan ukuran B yang lebih kecil dari ukuran A. Selanjutnya lagi di dalamnya lagi dapat diisi dengan kotak ukuran C yang lebih kecil dari ukuran B, dan seterusnya, sehingga mencegah kekhawatiran penjual apabila terdapat kerusakan ketika proses pengiriman kotak kado. Ketika ingin menjualnya hanya kotak kadonya saja. Dengan ini juga maka dalam satu packages atau satu paket berisi satu kotak yang memadat dan menghindari kotak menjadi penyok atau berlekuk ketika proses pengiriman. Pada minggu keempat, saya melakukan pemotretan produk yang telah saya berikan inovasinya kepada pemilik UMKM, sehingga harapannya produk ini lebih diminati oleh konsumen dengan teknik pemotretan yang mengikuti tren. Minggu kelima, bagian 1, saya melakukan sosialisasi kepada pemilik UMKM mengenai tata cara untuk melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan sosial media dan e-commerce. Saya membantu pemilik UMKM mulai dari tata cara pembuatan akun hingga tutorial dalam mengupload produknya. Minggu kelima, bagian 2, semua foto-foto hasil pemotretan yang dilakukan pada minggu keempat mulai diunggah di sosial media dan akun e-commerce yang telah dibuat. Minggu keenam, akun sudah mulai cukup tersebar dan pada beberapa postingan sudah mendapatkan perhatian, misalnya berupa like, komen maupun pesan direct message ataupun chat private melalui e-commerce. Selain itu juga sudah terdapat adanya minat pembeli terhadap produk. Saya berharap dengan adanya kegiatan branding produk terhadap pelaku UMKM, usaha yang dimilikinya dapat beroperasi kembali setelah sebelumnya berhenti produksi karena pandemi COVID-19. Semoga meskipun dalam keadaan pandemik, usaha masyarakat ini tetap dapat menyesuaikan keadaan dan terus berjalan demi kestabilan ekonomi pada masyarakat-masyarakat pemilik UMKM. Nah, itu tadi kegiatan kakak yang saya lakukan dalam 45 hari. Terima kasih telah berkenan mengikuti dan menyaksikan video saya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam Indonesia sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.